Oke, kembali lagi di dunia wirausaha Tabalong. Yang muda, yang berwirausaha. Oke, tadi disampaikan tadi sedikit. Nah, kita lanjutin lagi tadi. Kemasan ini ternyata apa tadi ada food grade. Ya, ada namanya food grade. Apa tuh maksudnya? Food grade itu ada kode-kodenya. Jadi salah satu contohnya itu kalau kita beli plastik biasanya ya, pasti ada tulisannya itu PP. PP, pulang pergi, bukan? Jadi kalau di botol biasanya itu yang boleh kita gunakan itu kalau ada tulisannya PP, terus ada segitiga agak melingkar gitu segitiganya bentuknya. Coba lihat di bawah botol biasanya ada. Ada kode-kodenya ya. Nah, itu ada botol. Nah ini kan. Ada kode di bawah ini. Kelihatan? Ya, enggak lah. Kamera bisa di zoom. Jadi tapi ini dalam bentuk kaca ya. Kalau kaca sudah pasti. Kalau plastik? Kalau plastik ada. Jadi dia ada buat makanan minuman, ada buat pestisida apa segala macam itu beda. Cuman yang disarankan sekarang adalah kemasan yang kaca. Karena kalau kemasan yang plastik itu biasanya kalau terkena suhu tertentu, dia akan mencemari produknya di dalamnya. Oh, yang dari plastik itu tadi. Iya, terkontaminasi. Bisa masuk udara. Ya, kalau minuman disarankan sih, makanya kalau botol, nah ini kesalahan kita sering ya di rumah, botol plastik, botol air mineral itu seharusnya itu hanya 1 kali pakai. Ini diisi lagi. Ini diisi lagi. Nah itu dimasukkan di kulkas lagi. Nggak boleh itu sebetulnya. Padahal tidak boleh itu. Karena apa? Karena plastik itu akan mengurai di suhu-suhu tertentu, dia akan mengurai, akan mencemari di dalamnya. Akhirnya kita apa? Kita meminum yang sudah tercemar. Gitu. Padahal enak ya habis minum praktis itu, kan? diisi banyu satruk misalnya. Apalagi botol plastik atau plastik itu berwarna bukan bening lagi. Kan banyak kan kemasan-kemasan plastik-plastik yang berwarna-warni, hitam, merah, kuning gitu. Nah, itu sebenarnya bahannya dari daur ulang. Nah, kalau tidak bening ya? Iya. Lebih bahaya lagi? Iya, lebih bahaya lagi itu. Nah ini termasuk kemasan tradisional nih. Kalau ini modern, ini tradisional. Jadi kalau kita jual ini di supermarket, lucu kan jadinya, gitu. Tapi kalau di pusat oleh-oleh, pasti akan menarik dilihat. Nah itu jadi menentukannya untuk kemasan itu salah satunya kita harus bisa membaca, oh ini mau dibawa kemana? Iya, mau dijual di mana? Nah itu. Tujuannya harus kemana dulu gitu. Jadi makanya kenapa satu macam produk kok kemasannya sampai 2-3 macam gitu. Karena dia ada segmen-segmen pasarnya yang ditujunya. Oke. Dan sobat muda semua, Pak Armadi itu tidak hanya berbisnis kemasan aja kok, tapi dia juga punya produk. Oh, ada produk sendiri juga. Beliau ini punya produk kopi. Oh. Nah, yang ini nih. Gimana nih kopinya? Nah, ini namanya nih, Kopi Pasak Bumi Armadi. Oh, nama beliau ya. Iya, boleh tepuk tangan dong. Kamu udah pegang? Kayak endorse gitu loh tadi. Kamera mana? Oh, jadi ini bikin sendiri ya, Pak ya? Iya. Awalnya gimana, Pak? Ceritanya mungkin kok bisa membuat Kenapa kopi? pilih kopi? Kenapa milih kopi produknya? Jadi gini, saya pernah belajar dengan salah satu widya suara ya di Banjarmasin. Pak, mudah-mudahan beliau masih hidup, Pak Asman nama beliau, salah seorang widya suara. Malam, Pak Asman. Assalamualaikum. Jadi beliau pernah mengatakan, saat itu tahun 2009, saya mulai usaha tahun 2009. Kalau kemasan, membuat rumah kemasan itu tahun 2014. tadi. Nah, pada saat mau memulai usaha itu, saya bertanya ke beliau itu, Pak, kira-kira saya ini usaha apa yang cocok? Bertanya seperti itu. Nah, beliau memberi saran, kalau tidak ingin rasa berat hati mengerjakan satu pekerjaan, itu artinya pekerjaan itu adalah hobi. Nah, jadi jadikanlah hobi kamu itu satu usaha, gitu. Nah, contoh umpamanya, adik-adik yang di sini umpamanya suka makanan enak. Sama, saya juga suka, Nah, suka makan kan? enak. Kenapa nggak buka rumah makan yang enak? Iya ya. Nah, Kenapa ya saya nggak bikin rumah makan enak ya? Umpamanya abang ini suka
mancing. Kenapa nggak bikin kolam pemancingan? Oh. Salur dari bakat hobi tadi ya? tersalur, ya usaha pun dapat gitu. Jadi memulai usaha dari hobi. Ada juga orang memulai usaha itu dari potensi bahan bakunya yang ada. Ada juga orang memulai usaha itu karena keterampilan dia. Ada juga orang yang memulai usaha itu karena pasarnya ada. Ada juga, dan yang paling banyak dilakukan memulai usaha karena kepepet. Benar. Akhirnya Banyak. Tapi akhirnya bisa menjadi satu usaha yang besar. Karena dia menjalankan dengan sungguh-sungguh. Banyak seperti itu, banyak terjadi. Nah, kalau ini tadi, alasannya kenapa? Ya, salah satunya karena kepepet. Karena kepepet. Karena kita sendiri yang mengalami. Cuman begitu konsultasi dengan beliau sarankan, jadikanlah hobi kamu sebuah usaha. Peluang usaha. Jadi awalnya saya buat keripik pisang karena memang hobi makan keripik. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ya, keripik pisang dibuat, begitu mengirim keluar daerah banyak yang ngatur. Karena apa? Distribusinya susah, gampang hancur, karena guncangan sedikit hancur. Akhirnya apa? Melamun lah, menghayal. Ya, akhirnya apa ya yang mau dibikin? Bikinnya gampang, daya tahannya lama, distribusinya mudah, dapat uangnya banyak, gitu kan? Semua juga maunya kayak gitu ya. Enak sekali ya. Akhirnya begitu melihat-lihat ke warung-warung, oh orang banyak minum kopi ya ternyata, gitu kan? Lalu terpikirlah membuat satu produk yang berbahan baku kopi. Jadi pengen bikin kopi gitu. Nah, tapi pengen bikin kopi lain dari yang lain gitu. Supaya ada ciri khas. Apa ya daerah kita ini yang bisa kita jadikan ciri khas? Akhirnya masuklah ke Mbah Google. Mbah Google. Ya. Mbah, tolong Mbah. Iya, tolong Mbah. Kasih gitu. info Mbah. Apa usaha. Nah, dari situ akhirnya ternyata kita terkenal dengan pasak bumi. Nah, akhirnya dicoba dengan 3 kali percobaan. Akhirnya yang ketiga itu yang berhasil. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa dipasarkan sampai ke luar daerah. Wih, mantap. Ini ya produk kopi Pasak Bumi Armadi ini sudah tersebar ke seluruh Indonesia ya. Kalau ke bandara ya, bandara di Banjarbaru itu ada produk beliau ya. Di supermarket terkenal di kota Transmart, ya. Hypermart. Oh, sudah ada? Sudah masuk di Wah, produk luar ini. biasa. Boleh kasih tepuk tangan lagi dong. Produk asli Tabalong yang sudah menasional. Ya ini. Sudah go nasional, Go gitu nasional. ya. Dari lokal terus lokal, ke nasional. Tingkat nasional. Itu yang luar biasa. Ini awalnya, ini kita ngomong kemasan lagi nih ya. Dari awal sudah seperti ini kalau kopi, atau dulu seperti apa kemasannya? Dulunya kemasan plastik biasa. Oh, plastik kayak gini? Plastik bening biasa. Plastik bening biasa. Oh. Nah, akhirnya sambil belajar kan, sambil melihat produk orang, akhirnya Berinovasi ya? berinovasi. Karena kemasan itu mengikuti tren ya. Sama dengan pakaian. Ya, pakaian itu kan termasuk kemasan. Walaupun orangnya itu aja, tapi kalau pakaiannya mengikuti tren akan selalu terlihat berubah kan. Nah, begitu juga dengan produk. Jadi awalnya dengan kemasan biasa, berubah. Sekarang ada 3 macam kemasan yang ada beredar di pasaran. Ada yang kotak seperti ini, ada yang dari kertas, ada kotak juga tapi agak besar. Kemasan itu lebih yang besar. Ya, lebih besar. Isi lebih banyak. Isi lebih banyak. Kalau untuk di warung-warung biasa itu hanya kemasan saset biasa. Oh, ya. Kalau jadi ada menentukan ke pasar-pasar mana gitu yang mau kita tuju. Ya, kalau nggak mungkin kan kalau di warung kita jual kemasan yang untuk ke supermarket. Terlalu ini Iya. ya. Jadi kalau di warung biasanya penjual di warung ini pasti pengen membikinkan sesuatu minuman itu yang praktis. Jadi kita bikinkan yang saset buat mereka langsung diseduh. Langsung diseduh. Iya. Oh, ini berarti isinya Saset. bukan saset. Saset. Oh, Ada berapa? Ada 4 di Satu dalam. saset ini. ada 4. Kalau boleh tahu satu kotak seperti ini berapa harga jualnya? Kalau dari kami ya produsennya itu harga 13.000. 13.000 Itu per
per dus ini ya, per pack ini, per pack. Isinya ada berapa tadi? 4. Ada 4. Jadi buat 4 kali ngopi ya. Iya, 4 cukup buat 4 gelas ya. 4 orang gitu. Lumayan. Nah, kalau kopi ini kan Bang Armadi menambahkan pasak bumi. Otomatis di situ harapannya ada khasiat. Apakah dicantumkan juga di kemasannya ini? Nah, ini khasiat. Untuk khasiat kita tidak boleh mencantumkan sebelum ada uji laboratorium dari satu badan yang diakui. Harus dari lab laboratorium mana gitu ya? Iya. Kalau kita di sini biasanya yang diakui itu adalah ke Balai Besar Bogor. Jadi nggak boleh itu ya mencantumkan khasiat menyembuhkan penyakit galau misalnya, penyakit patah hati. Jadi nggak bisa gitu. Sembarangan gitu tidak ya boleh, Pak? Tidak. Kalau untuk satu produk kalau kita menyantumkan khasiat itu tidak boleh. Walaupun itu hanya slogan ya, itu tidak boleh. Tidak boleh kalau tidak ada hasil uji laboratorium yang sah. Oke, apalagi selain itu? Kalau tadi kan sudah yang tercantum ya, merek, komposisi dan lain sebagainya. Apalagi yang tidak boleh dicantumkan? Yang jelas informasi yang menyesatkan juga tidak boleh. Maksudnya itu yang membohongi konsumen. Yang sebenarnya tidak ada dibuat-buat ada, agar konsumen itu tertarik membeli. Mungkin dalam bentuk slogan, tapi mengada-ngada, nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi nggak ada yang nanya ya, gimana caranya menentukan merek, nggak ada yang nanya ya. Ayo. Sudah episode kemarin. Masalah merek sudah. Oh gitu. Ini Pak, Bapak ini kan sudah lama ya Pak, ya udah hampir 5 tahun ya Pak ya. Iya. Sudah punya banyak karyawan Pak pastinya. Untuk saat ini karena usaha kami itu hanya kecil-kecilan ya. Karena tujuannya kemarin selain menjadi usaha bisa juga membantu orang lain. Iya. Terutama teman-teman kita untuk bisa berkembang produknya. Jadi kita hanya pemberdayaan masyarakat sekitar aja. Oh. Jadi sistemnya borongan lah. Jadi berapa sekali produksi berapa banyak? Tergantung untuk kemasan ya. Kalau kemasan tergantung pesanan, tergantung permintaan. Tapi kalau produk kopi itu satu kali produksi 50 kilo. 50 kilo? Kopi semua ada ya? Iya. Pasak bumi ya? Itu sudah, kalau pasak bumi kan dalam bentuk cairan atau dalam bentuk air. Itu kan karena dimasak dengan kopi, jadi yang terlihat kopinya aja. Kalau pasak bumi susah nggak sekarang? Kalau pasak bumi untuk saat ini masih belum susah. Cuman belum yang kami khawatirkan bagaimana nanti 10 tahun yang akan datang. Karena kalah oleh pertambangan kami. Hutan-hutan kita kan banyak yang ditambang. Tapi ini bukan diskriminasi pertambangan loh, maaf ya. Mungkin bisa juga nanti kopi campur batu bara gitu ya. Tapi sama aja tuh bentuknya hitam. Tapi solusi kami berharap mulai saat ini instansi terkait ya dari pemerintah kita ada yang membuat terobosan budidaya pasak bumi. Bisa dibudidayakan. Untuk saat ini bisa karena kami sudah mencoba. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak, pernah ngelihat pasak bumi itu bentuknya kayak apa? Mungkin bisa dikasih tahu. Jadi pasak bumi itu ciri khasnya adalah dia seberapa dia tumbuh ke atas, segitu juga akarnya lurus ke bawah. Dia tidak punya akar ke samping. Ada cuman akar serabut kecil. Itu ciri khas yang pertama. Ciri khas yang kedua, daunnya biar bagaimanapun kita kucak ya, dia tidak akan sobek. Daunnya besar, kecil? Kecil. Seperti daun belimbing yang masam itu. Ya. Seperti itu. Tunjuk gitu. Ya. Ya, terus ciri khas pasak bumi yang ketiga itu daunnya juga pahit, dikucek, itu kan ciri khas kedua. Yang ketiga itu dari pangkal akar itu ada dia bekas mati. Dia pasak bumi itu nggak mau kayak pohon biasa sekali tumbuh langsung selamanya, nggak. Dia ada bekas mati nanti tumbuh lagi, ada tumbuh nanti mati tumbuh lagi. Jadi di pangkal akar itu, pertemuan akar dengan batang itu ada bekas mati.
Jadi kayak berlobang di situ. Itu ciri khas masak bumi. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman kalau tahu melihat ya, mungkin jalan-jalan ke hutan ada ciri-ciri kayak gitu ya. Jangan main cabut aja, kebun orang main cabut aja. Kita akan kembali lagi ya, tetap di Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang mudah, yang berwirausaha.